budaya nanti dibalas dengan lestari budaya ya Ibu sekalian. Sembari tangan kanan menopal di dada kiri. Oke, coba kita awali dulu. Salam budaya. Lestari budaya. Alhamdulillah. Baik yang saya hormati Pak Sekdi, Pak Agus Budi Sulistya SPMN, yang kami hormati pula Pak Kasih Madesan Widyata Benda, Pak Tarno, kemudian narasumber dari Uniari Herbal yang insya Allah sudah kenal semua ya, cukup terkenal di dunia dan di akhirat. Bu Yuni, beliau pakar herbal Gunung Kidul. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan Bimtek Jamu Tradisional. Selama beberapa jam ke depan kita nanti akan belajar bersama untuk mengenal lebih dekat apa itu jamu tradisional, apa itu herbal, kemudian juga nanti sekalian praktek. Jadi nanti teorinya sedikit saja, kemudian kita akan turun ke bawah, kita akan praktek bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Selanjutnya kami mohonkan sambutan serta arahan kepada Pak Sekdi, kami aturkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Lestari budaya. Ketemu bisa langsung apa nih? Ibu-ibu yang saya hormati, lebih-lebih pada narasumber dan Pak Kasih, Pak Sutarno yang hormati pula. Pertama dan utama senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita dipertemukan di Seri Ratu dalam rangka Bimtek Jamu Tradisional. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan transparan. Salam dan sholawat kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum kami matur lebih banyak, perlu kami cek ini karena kepesertaan kami ini 30 peserta, mulai dari ibu yang lebih rawuh ini berhitung ke sana terus sampai berikutnya berapa. Mohon Bu. 2. Oh, alhamdulillah. Berarti tadi 30 penuh. Ya. Kita nomor. Nah, Ibu yang saya hormati, kegiatan pada siang hari ini bagian dari kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam hal ini sub bidangnya di bidang warisan budaya. Lebih spesifik lagi adalah bidang warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda, salah satu di antara adalah jamu tradisional. Nanti yang akan disampaikan oleh narasumber ini terkait dengan jamu. Walaupun di luar jamu itu banyak di kegiatan-kegiatan kami kaitannya dengan warisan budaya tak benda ini. Salah satu di antaranya yang kami kaji saat ini adalah apem condong yang ada di Sodo, terus bakmi, sepanjang bakmi Gunung Kidul itu terkenal dengan bakminya sampai ke pelosok itu bakmi. Nah ini termasuk bagian dari kegiatan kami. Terus water liwet yang ada di Klayar, di Lipat, nah itu termasuk itu bagian dari kegiatan. Saya kalau mungkin ketemu kami dan teman-teman apalagi tim kami ke warung-warung, ke angkringan, ke mana itu kok gawainya jajanan, itu jangan ya, jangan kalau gawainya jajanan nanti yang gitu tuh sampai di Sumanu di rumah Mbak Tubuh, masuk Kenjira, sebagainya. Ini bagian dari ketugasan kami itu karena kita cek, kita lihat secara dekat terkait dengan warisan budaya tak benda, terkait dengan kuliner seperti itu.
Satu di antara ada jamu. Kedua ada lagi yaitu pijat tradisional. Pijat tradisional. Nah, kemarin mungkin ada yang angkatan tahun kemarin ada yang derek pijat tradisional bahkan ini itu bagian dari kami. Aneh-aneh soal budaya itu memang itu seperti itulah spesifik kami dalam melaksanakan penugasan khususnya di budayaan. Lepas dari itu semua jenis kesenian yang ada di kami yang warisan budaya Bunda ini juga ada kaitannya dengan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi pada saat ini kita akan konsen di warisan budaya Bunda khususnya dalam satu tradisional. Kami mengangkat materi jamu tradisional, dan kami minta memang pesertanya adalah khusus ibu-ibu, karena dalam waktu dekat kita mau puasa. Sebentar lagi kita puasa, setelah puasa kita tentunya hari raya Idul Fitri. Nah, ini saya minta untuk narasumber jamunya, Mbak nanti disiapkan jamunya, saya marai kuat poso. Nanti itu bisa untuk sajian di buka puasa, syukur-syukur bisa untuk sajian di hari raya Idul Fitri. Nah, ini khusus jamu tradisional hari itu. Jadi menu kita lebaran di 2023 itu minuannya adalah minuan herbal, minuan jamu tradisional. Itu yang nanti akan disampaikan beliau. Itu permintaan kami. Tapi tidak tahu nanti kalau narasumbernya itu jujur nanti. Semoga tidak jujur karena di sana sudah banyak produk-produk yang bisa kita akomodir. Karena beberapa waktu yang lalu, setiap ada tamu yang ke dinas kebudayaan, ini seringkali kita arahkan untuk kita arahkan ke jamu herbal Mbak Yuniani ini. Dan produk beliau ini sudah kami pamerkan juga, kami juga pamerkan beberapa kali event di Jogja, dan sebagai cendera mata kami dari kunjungan-kunjungan kami bawakan produk-produk ini. Kenapa? Karena Mbak Yuniani, karena beliau adalah ikut di kami sejak kami berdiri atau sejak kami ada di kebudayaan. Banyak penggiat jamu, namun beliaunya belum masuk kategori menerima penghargaan karena usianya masih muda. Nah itu, kudu kita itu. Nah, kalau yang kemarin yang dapat itu yang Baliarjo, Bu Sutarini. Bu Sutarini itu jamu tradisional, jamu gendong di Baliarjo. Narasi beliau atau cerita beliau itu dari awal gendong dari Wonosari sampai Semanu sampai Karamojo dan seterusnya, dan sampai sekarang masih eksis jamunya beliau. Usianya sudah di atas 50 tahun. Dan saya kalau Mbak Yuniari protes, aku orang tiga penghargaan, ya tadi sakit Mbak, tadi sakit tahun saya kan gitu. Itu lagi itu. Nah itu Bapak, itu Ibu, kenapa kita memperkenalkan jamu tradisional? Kami melihat seringkali kami kunjungan ke daerah-daerah atau ke kelurahan-kelurahan terkait dengan desa budaya, rintisan desa budaya, itu potensi yang ada di sekitar Panjenengan itu sangat luar biasa sekali. Lahan masih kosong, ditanami nopo-nopo sakit, itu bahkan di Tepus sana saya lihat itu ada pekarangan, itu isinya macam-macam, bahkan jamu semuanya. Sampai suatu saat saya sampaikan pada Pak Arif. Pak Arif itu garwannya Mbak Yuni yang notabene dari sekarang Pak Lurah Wareng. Nah itu Mas, iki oke kunir oke jahe, ternyata di sana itu siap menerima kan gitu itu, intinya siap menerima. Dan monggo nanti kita manfaatkan potensi kita yang ada di lingkungan kita, gitu itu. Kalaupun nanti kesulitan untuk melempar produknya bisa langsung ke beliau ke pedagang jamu yang lain, Kalaupun kesulitan tentang cara pembuatannya bisa konsul ke beliau. Dan sore hari ini atau siang sore hari ini, dan saya ini semuanya nanti sudah bisa langsung praktek, langsung konsultasi dengan beliau sebagai narasumber. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kami awali, perkenalkan ini Pak Kasih kami, Pak Soekarno yang baru, beliau yang membidangi kegiatan ini. Nah, beliau sekarang statusnya bujang. Ini. Iya, ini
kemarin belum lama ini ditinggal sang ibu, sang pendamping. Mohon doanya semoga Pak Husnul Khotimah. Untuk mengawali kegiatan BIMTEK pada siang hari ini, tadi saya ini doanya apa Mas Setia ya? Karena ini kan sudah absen, sudah ada bekalnya. Karena saya bismillahirrahmanirrahim. Karena suasananya kan suasana. Tapi nanti akan ada praktek sehingga menurut saya ibu-ibu nanti tidak akan terlena. Semoga nanti bisa gabung dengan Bu Yuniari. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK jamu tradisional siang hari ini atas izin ibu-ibu dan ridho Allah Subhanahu wa taala kami nyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Cek. Oke, baik, matur nuwun Pak Sekjen, Pak Budi yang telah memberikan sambutan serta pembukaan resmi. Setelah ini kita akan belajar bersama-sama, nanti akan ada teori mungkin kurang lebih 30 menit ya Bu Yuni ya. Kemudian selebihnya nanti kita akan praktek bersama di bawah. Baik, tanpa berpanjang lebar, kepada Bu Yuni sebelumnya kami aturkan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekjen Dinas Kebudayaan Gunung Kidul atau Budo Kebudayaan, Bapak Soekarno sebagai kasihnya, Sutarno Sehuwa sebagai kasih di Budo Kebudayaan Gunung Kidul, Ibu-ibu muslimat Ya. yang saya hormati pula karena di sini ibu saya semua. Saya rasa masih muda Bu kalau di sini dekat Bu Irma, masalahnya itu ibu saya gitu ya, ibu muslimat gitu. Terima kasih untuk siang hari ini. Namun saya kalau saya narasumber terlalu tinggi ya karena saya belum tinggi, saya masih pendek Bu gitu, masih belajar. Kalau sumbernya itu masih ada di sumber kiri pojok gitu ya. Jadi kita di sini untuk sharing saja, sekedar sedikit sharing tentang sedikit yang saya tahu tentang jamu. Perkenalkan, sebelumnya sudah diperkenalkan tadi, nama saya Sri Wahyuni, tapi biasa dipanggil Yuniari, Yuni bojone Pak Ari gitu ya. Itu yang ada, saya tinggal di Kelurahan Wareng, sebelah timur jalan, nanti ada Herbal Yuniari, bisa di-tag di Google Map, nanti bisa diantar ke rumah saya. Saya statusnya ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Mungkin sedikit 30 menit ke depan akan bersama saya. Tadi doanya sudah bismika gitu. Tapi semoga tidak mengantuk gitu ya, karena kita akan mempelajari sesuatu yang masih asing atau yang jadul, atau bisa juga yang masih jarang kita temui atau sering ditemui tapi jarang kita pernah membuatnya. Menurut saya Bu, sudah ada yang sering membuat jamu di sini Bu? Ya. Hampir semuanya sudah kuliner asing. Jadi di sini Bu sekedar perkenalan, nggak kenal tapi nggak sayang. Ini saya Herbal Yuniari gitu ya, ada di Wareng. Kalau di belakangnya Batik R Sumardi, itu nanti second opinionnya. Untuk produk saya seperti ini Bu. Jadi ini nanti yang mau kita bikin seperti ini. Ini tanpa pengawet, tanpa pemanis tambahan, hanya gula saja, expirednya 2 tahun. Dan ini saya sudah lolos di NIA. Kalau sudah di NIA harganya udah 48.000 gitu. Ini cuma 150 gram. 150 gram Bu, saya juga heran. Lihat harganya, bisa payu segitu tuh. Nah ini adalah peningkatan ekonomi. Cuma sekedar bercerita. Isinya ini tuh ini Bu. Karena saya beda kemasan saja. Ini harganya saya jual 15.000. Tak kambeni. Jadi 30.000 saya setor. Gitu. Di sana sudah 48.000 dan saya biasanya ditelepon, Mbak saya mau ke Jerman. Di sana stoknya dinya habis, bisa dikirim nggak ke Jakarta dulu, baru Bu tanggal sekian kami di Jerman, kami masih ada 5 hari. Oh bisa, langsung saya telepon.
Dan dia kaget harga dari saya nggak koleng-koleng sama Nia, di sana 48, di tempat saya cuma 30. Ya, ini sama, isinya sama, beda kemasan. Nah, makanya jamu mungkin sama juga dengan ini. Ini sama, jahe merah juga. Nanti yang akan kita bikin seperti ini. Sama juga, tanpa pengawet, expirednya 2 tahun. Tapi kita pangsa pasarnya beda. Kalau ini kita di pusat oleh-oleh, terutama di Kampung Semarang. Tapi sekali ngambil, biasanya dia order 4.000 piece. Gitu ya. Sing bisa buat sekolah sama buat beli daster. Kalau ini jamu kita. Jadi saya bakal jamu, tapi memang basic saya biologi, sedikit tanaman saya menguasai. 18 tahun saya di perusahaan jamu tradisional. Terakhir saya kepala produksi bawa 40 orang. Jadi untuk jamu kurang lebih sudah 28 tahun, Bu, separuh dari umur saya. Lebih itu saya berkutat di jamu. Dan jamu saya tidak hanya jamu godok, jamu paitan, temulawak dan semuanya, kita juga ada sari rawat. Dan semuanya itu ramuan saya sendiri. Gitu. Boleh dicoba tuh, nggak usah takut, yang bapaknya pun juga nggak bikin rapat kok. Yang bapak. Nah, izin Pak Ketua. Sudah mulai kita, harus berbuka sendirinya waktunya. Nah, kenapa saya awali diri sari rapat biar nggak ngantuk gitu? Pak Sekjen tidak biar dibersani, saya pindah sini. Ini sekedar dibersani aja. Ini kita dengan berbeda kemasan. Kenapa jamu itu kita harus naikkan harganya? Kita di mana kita jual? Kalau di sini 7.000 saja. Ini untuk kemasan jadul. Ini masuk kemasan jadul kalau di tempat kami. Jadi kalau di Bekasi, di Sumarekon, nanti panjenengan jangan beli di mallnya, tapi beli di kemasan jadul. Itu nanti ada ini, Bu. Jadi tidak bisa dibeli ini. Kalau di Nia, belinya yang ini. Harganya 15.000, pakai baju jadi 30.000. Kalau ini sari rapat, mau tanya resepnya apa boleh itu. Terus kalau ini produk yang cair, yang hari ini akan kita bikin. Nah, ini nanti kita akan bikin ini. Sudah pernah muncul ini? Belum. Rasanya gimana, Bu? Punya Indiana atau punya yang lain, Bu? Waduh. Hari ini, alhamdulillah ibu-ibu sudah pernah nyoba punya saya tapi beli. Ini harganya berapa, Bu? 12.000. Harganya mahal kan, Bu? Ini kunir asem. Kunir asem segini 10.000, Bu. Punya saya juga kan. Sudah pernah nunjuk J tentunya. Wah, sok keren. Kalau ini beras kencur, punya kita juga beda dengan. Sebenarnya ada kemasan premium tapi hari ini pas habis sold out untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan buat kunir asem, membuat telang sama membuat jahe merah karena waktunya sangat terbatas. Kalau waktunya lama kita akan membuat lebih banyak lagi. Tinggal matur sama budaya kebudayaan ya. Nah, kan kita awali dari prolog dulu. Terus yang terakhir ini, Bu, minta doanya besok pagi ini mau saya lombakan. Apa, Bu? Saya lomba di bawah. Iya. Apa, Mbak? Tiwul cokot. Bawahnya boleh dibantu baca, Mbak. Sensasi sambelan dalam satu gigitan. Jadi kenapa kita harus berinovasi produk? Ini tuh sebenarnya cuma tiwul, Bu. Saya bikin seperti fotonya ini oleh moto tengah ibu anak etikon bojo hilang. Ini tiwul coklat ini minta doanya besok pagi baru kita lombakan di hari lagi besok pagi. Nah, mohon doanya ini sudah saya buka hari ini. Di sini juga boleh nanti dirasakan, tapi kalau enggak kebagian ya mohon maaf. Nanti ya sudah kraoske, ini sudah kemasan oleh-oleh, gitu ya. Terus ini sensasi gigit, sensasi sambelan dalam satu gigitan karena di sini tuh timbul sambal bawang sama elor, rusak kulupane, Bu. Ini seperti ini. Nah, ya saya sari kumpul, Bu. Karena harus berinovasi nek bapak jamu niku geger dodol paitan tok, mungkin kula nanti entek nih kok. Ada di wae nih kok.
Cicipin dong. Ini juga Fatayat dari Waring. Nah, ini kemasan tiwul coklat, kalau ditanya harganya berapa belum selesai saya menghitung HPP-nya. Jadi ini tadi sudah keburu baru paling ini, terus tak bawa ke sini saja satu dulu saja. Paling tidak bisa merasakan. Nah, nanti yang sudah merasakan, yuk gasnya sudah ini biar bercerita saja. Nanti kalau kurang bisa beli di tempat saya Bu. Di tempat Fatayat NU cabang Waring ada. Karena ini yang di sini. Jadi saya sekedar perkenalan saja ya. Jadi ini untuk intermezzo biar tidak ngantuk ya Bu. Bu, Silakan Mbak. Ini Mbak. mau Testimoni Mbak. Seperti apa? ya. Jadi kita balik ke situ. Oh, cukup ya Bu, separuh-separuh ya. Gimana Bu rasanya? Pedas ya? Nanti kalau kelurahan Waring sudah kita keluarkan, sudah bisa membuat tiwul coklat, baru kita keluarkan ke luar Waring. Nanti yang luar Waring ada yang membeli gitu. Nanti di Fatayat NU cabang Waring jual. Jadi kita memang membina atau memberikan ilmu resep tidak cuma untuk kita sendiri, tapi juga untuk semuanya. Gimana Bu? Pedas? Manis? Lihat saya. Agak manis. Ya, agak manis itu dari kita kasih dari gula pasir aja, dan itu non MSG. Itu sensasi kriuknya berasa kalau kriuk. Karena tiwul ya. Ya, terima kasih Bu. Pokoknya ya namanya jenenge lebih latihan. Saya basicnya jamu. Saya hanya ingin membuat bagaimana kelor itu bisa dimakan tapi tidak harus sayur. Iya. Iya. Ini Bu, pernah sekedar kita sudah balik ke materi nih Bu. Tiwul coklatnya jangan dilupakan tapi disimpan dulu. Itu nanti bisa telepon ke Fatayat cabang Waring. Ampun matur Bu, badan saya baru ngicipi ke sana Bu. Tekan kalau saya ditagi. Nah, ini saya Bu, pengalaman saya sama pasien saya, ini pelatihan yang pernah saya lakukan, dan mohon izin saya berdiri di sini. Saya juga punya sertifikat kompetensi untuk narasumber tapi khusus biofarmaka, dan saya juga barusan dapat lisensi bahwa saya sebagai mentor di P4S Pusat Pelatihan Petani Pedesaan Swadaya yang ada di Kelurahan Waring. Barusan saya terima dari Menteri Pertanian. Nah, saya di sini hanya akan memperkenalkan sedikit Bu, jamu tradisional itu apa. Inilah jamu yang biasa kita minum, ya toh Bu? Ya. Digendong, jamu gendong. Ini sama Bu, tadi juga saya gendong. Cuma gendongnya beda. Saya pakai setang lah, nanti gendong adik saya juga gimana Bu, tumpuk-tumpukan gitu ya. Dan saya promosi ini jamu juga memang saya gendong, cuma memang beda. Kalau jamu yang ada di sini yang kita lihat ini merupakan dari bahan rempah sama Bu. Terus cair, sama ini juga cair. Cuma kalau yang digendong di dalam wadah seperti itu, Ibu besok tahan berapa lama dari proses pembuatan? 3 hari. 1 malam, tapi tidak ada expirednya. Iya, nggak ada. Jadi Bu, kalau saya tidak salah, saya ini juga masih belajar, dan guru saya dokter di Fakultas Farmasi UGM. Jadi kalau saya salah matur atau ada pertanyaan nanti yang saya tidak bisa menjawab, saya akan aturkan ke sana untuk guru saya gitu ya. Nah, saya kalau tidak salah baca dan tidak salahnya menurut saya manusiawi Ibu, jamu, tapi secara disiplin ilmu kami setelah 8 jam itu sudah akan terjadi penguraian. Apalagi empon-empon itu letaknya di bawah, sangat dekat dengan tanah. Kalau mencuci proses pembuatannya tidak higienis dan tidak bagus, itu akan lebih cepat basi. Tapi harus diingat, makanya harus ditanya. Kita bikin jamu jam 6, 8 jam kemudian
basi belum Bu, sudah mulai mengurai. Nanti kalau didiamkan lagi akan sedikit berbusa. Terus kunyit asam kok kecutnya tambah gitu ya. Nah itu perlu diwaspadai. Makanya di kami karena tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, kita pakai frozen seperti ini. Kita di sini Bu sepakat ya, ini saya minta doa dan restu dari ibu semua. Kita nanti di sini akan membuka resep kita yang saya buat, yang saya gunakan di rumah. Tapi nggak gratis Bu. Saya minta bayaran dari Ibu Solihah. Bayarnya pakai doa. Boleh ya Bu? Boleh. Dan saya minta tolong nanti silahkan dipraktekkan, silahkan digunakan. Saya semoga dapat cipratan amalnya. Amin. Nah, ini jamu gendong. Konsumsi jamu gendong itu seberapa maksimal? Ada yang persa Bu? Ada bahayanya maksimalnya berapa? Banyak pun nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa. Jadi kalau jamu gendong ini, maksud saya jamu tradisional yang seperti ini, LC50 lethal dosisnya bisa berefek negatif atau LC50 atau lethal dosis dari penelitian itu setelah minum 50 cangkir. Dan nggak mungkin kan perut kita 50 Bu. Berarti kalau sehari minum 3 botol boleh dong. Dikumur-kumur kan gitu. Kokean gitu ya. Nah itu kalau secara teori, jadi di Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran itu selalu ilmu itu berkembang, terutama di BRIN sini minimal Bu, yang khusus biofarmaka itu standarnya minimal S2, S3. Jadi nek panjenengan mau tanya, saya kayak telang gini tanya, Mbak, niki telang tak gawe yang aku kurang ngerti. Tadinya kan warnanya biru pertalite, biru, kok bisa jadi ungu? Hanya saya kasih lemon itu, terus itu kenapa? Adakah yang berubah? Setelah saya tanyakan ke sana, diteliti, ternyata jawabannya karena hanya terjadi penambahan rantai karbon. Jadinya tidak hanya terjadi perubahan warna saja, tidak mempengaruhi khasiat, tapi ada penambahan vitamin C di dalamnya. Jadi kalau minum telahnya Junari yang mau kita bikin nanti, itu pakai serai untuk menghilangkan bau apa? Kan langu ya, langu. Itu memperlancar peredaran darah, ditambah vitamin C-nya sudah dapat segernya, antioksidannya banyak. Ya, nanti monggo ibu-ibu silakan bikin, terus nanti bisa dikemas seperti apa buat takjilan dan semuanya buatnya mudah sekali. Gitu ya. Terus yang ketiga Bu, 4 manfaat jamu. Nah ini Bu, yang paling penting ibu-ibu nun sewu diperhatikan, jamu itu hanya sebatas ini. Tidak boleh lebih, mengklaim lebih dari ini, tidak boleh, gitu ya. 1, menjaga kesehatan dan kebugaran. Jamu itu hanya itu Bu, nggak boleh klaim lain, gitu ya. Kecuali sudah diteliti secara intensif, itu pun biasanya sudah menjadi namanya obat herbal terstandar. Itu sudah diujikan ke mencit. Kalau fitofarmaka sudah diujikan ke manusia. Untuk obat herbal ke fitofarmaka miliaran Bu. Gitu. Jadi kalau masih jamu, konsumsi jamu gendong yang kita ini tidak boleh klaim lebih dari ini. Yang kedua, untuk mencegah mencegah penyakit. Jamu itu lebih untuk mencegah Bu. Ojo nganti masuk angin, ojo nganti kesel, ojo nganti lemes, gitu ya. Jadi simbah-simbah itu kan ngendikone gitu, hanya mencegah saja. Terus yang ketiga, sebagai upaya pengobatan penyakit sebagai pendamping obat jadi, pendamping. Makanya nun sewu, kalau saya dimintain keterangan Bu, misalnya kasus sebuah sakit ya, Bu saya sakit diabetes mau minta jamunya. Jamunya ada diabetes, ada. Jenengan insulinnya sudah berapa? Sudah suntik, ya sudah teruskan suntik sambil konsumsi minum jamu diabetes. Asal jamunya itu benar-benar herbal, itu bisa diminum bareng obat dokter. Karena obat herbal itu seperti zaman bening itu loh, kayak kelor kayak gitu. Nah itu tanpa kimia. Yang murni obat herbal mesti bisa diminum bareng obat dokter. Nah nanti terapinya harus terus dengan obat dokter, terus dengan herbal, itu bisa berdampingan. Nah kalau sudah berdampingan, dokter menyatakan dikurangi, sudah tidak perlu suntikan, herbalnya terus.
oh herbal itu seperti kita minum sayur bening itu aja. Kan kadang kita suka godong salam, daun kelor, lalu kita tambahin bayam, wortel, sudah gitu. Itu pun sayur bening, iso nggo lawo, iso nggo jamu. Nah itu sebenarnya seperti itu. Jadi tidak boleh klaim lebih dari ini. Untuk yang keempat, untuk pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Ya, jadi misalnya kita itu habis kemarin saya contohkan saya sendiri saja Bu, anak saya pernah itu, saya sudah nggak mau ingat tanggalnya karena itu begitu sangat-sangat gitu ya. Anak saya harus dikirim DP karena berat badannya tinggi, terus cepat sekali dehidrasinya, sudah lalu dari Wonoswari dikirim ke BPJS Jogja, langsung masuk ICU, 3 hari di ICU, semua antibiotik sudah dimasukkan ke anak saya. Alhamdulillah Allah memberi pertolongan gitu, disembuhkan sama Allah lantaran dokter. Tapi setelah sembuh Bu, dokternya bilang begini, Bu, dengar-dengar Ibu herbal ya? Iya. Nanti minta tolong sampai rumah diminumin temulawak ya Bu, karena kemarin heparnya itu kita hantam dengan antibiotik dan semuanya, takutnya hepar sama jantungnya kena. Tolong nanti sampai rumah, sampai obat dokter diminumin temulawak. Sampai rumah saya minumin temulawak, terus sama juga obat dokter gitu, sama susu kolostrum tentunya untuk suplemennya. 1 minggu saya balik ke sana, alhamdulillah Bu, jantungnya tidak mengalami pembengkakan, hebatnya juga bagus. Terus dilanjutkan saja untuk temulawaknya. Nah, itu dokter yang ada di Bethesda. Gitu. Jadi, kenapa saya matur pemulihan kesehatan? Jadi jamu itu jangan mengklaim lebih ke sana. Moga ini mari salah, itu juga sudah keliru ya. Itu paling tidak di sini hanya untuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tidak boleh mengklaim lebih dari itu. Jadi hati-hati. Nah, cara pengolahan jamu yang baik itu seperti apa Bu? Ini yang perlu diperhatikan. Kadang kita lupa. Manfaat pandemi itu apa Bu? Setiap langkah cuci tangan pakai sabun. Dan itu yang saya terapkan sejak sebelum pandemi di tempat kami. Hanya cuci tangan pakai sabun saja. Karena apa? Itu ternyata mengurangi sekian ribu bakteri yang ada di tangan. Kenapa pakai masker Bu? Kalau bikin jamu itu kan kita nggak sadar, cepet itu sini gitu ya, nyemprot gitu kan. Kita itu nyemprot belum kalau kita utuh dan semuanya dilalai pas apinya mesti pateni. Jadi kan surah panas 100 derajat gitu ya. Nah makanya satu, bahan baku harus dipilih benar-benar bahan baku yang tua. Itu tadi ketika uner mbak nek aku kayak banget ora payu. Ya, kayak gitu ya Bu, itu sayang sekali. Saya juga berawal dari situ. Saya dulu di rumah memutuskan 2013 itu resign ya Bu. Resign itu untuk jadi ibu rumah tangga. Tapi karena di rumah itu uang jajannya juga kok yo rada mepet, lipstiknya wis ora kaya wingi gitu ya. Terus ada kuner, saya ambil, saya jual. Saya memulai usaha jamu saya itu dari saya meres kuner 1 kilo di belakang rumah, entah 1 kilo entah berapa. Terus saya parut sendiri, saya peres, saya jual. Saya 1 hari cuma 5 botol, 10 botol. Yang 5 botol saya jual, yang 5 botol saya kasihkan. Tapi kalau dikasih, saya minta nomor telepon, terus saya minta riwetnya. Rasanya gimana? Kecut. Rasanya gimana? Manis. Itu sambil saya catat, tapi setiap langkah, walaupun saya bakul jamu, saya kayak bakul roti Bu, karena semua saya timbang. Ini adalah satu kesalahan bok jamu teman saya Bu, bukan temannya Ibu. Itu tapi ya saya nggak tahu kalau teman saya itu pelanggan Ibu. Itu dia sak cawuk, sak carik, sak ini. Sehingga kalau hari ini yuk loh kok jamumu kemanisan, oh ya sesok tak kurangi. Dia nggak tahu takarannya berapa harus kurangi. Termasuk tirol coklat ini tadi, kenapa rasanya sekarang sama besok sama, semua ditimbang. Oh kurang manis, oh responden saya kurang manis, berarti saya tambah. Timbang gram-gramannya. Sehingga buatan sekarang sama besok itu sama.
Makanya nanti Ibu di sini sudah saya timbang, literannya juga ada, gram-gramannya ada, panjenengan nanti nyocoke antara yang di tulisan sama yang di ini. Bener ora, terus nanti silakan di rumah di gambar sendiri. Gak kerson gambar sendiri putusan. Paling tidak kalau sekarang tidak ini verso ada materinya nanti dikasihkan jamaah bareng-bareng dua. Itu yang dilakukan di remaja IPPNU di Kuareng dan sampai sekarang masih ada produknya. Terus yang kedua, cara pengolahan jamu yang baik itu dengan airnya, Bu. Airnya bagaimana, kontaminan apa tidak gitu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah peralatannya. Kalau mau buat jamu, terutama buat jamu ya Bu, kalau masak yang lain saya kurang tahu. Itu setiap alat setelah dipakai wajib dicuci pakai sabun dan ditiriskan. Kalau tadi sudah ditiriskan, terus besok pagi mau dibikin lagi, dibuat lagi, harus dicuci dulu. Kan siapa tahu ada yang jalan-jalan, entah cecak, entah lalat, ya. Itu harus dicuci lagi alatnya, harus paling tidak disiram air dulu. Itu sehingga peralatan, bahan baku dan air ini akan menentukan hasil akhir dari produk itu sendiri. Kenapa saya bisa klaim produk saya ini 2 tahun dan alhamdulillah memang 2 tahun itu tidak pernah ada kembali yang begitu banyak sampai sekian persen, sampai lebih dari 10% tidak ada Bu, karena expirednya lama, kita buatnya sesuai protap. Nah yang terakhir Bu, paling penting ini adalah sanitasi perorangan. Nah ini yang harus cuci tangan pakai sabun, nggak boleh pakai kalau sekarang nggak apa-apa bukunya nggak boleh yang panjang-panjang, kalau buku panjang nanti kalau pers jamu kan juga nggak kerso ya Bu ya, nggak boleh pakai bulu mata, nggak pakai eyeshadow. Dan nanti kayak suku Bu ini kayak sekarang jenengan Bu nanti coba pas sumo ya toh, pas sumo jangan pakai bulu mata keser. Nah itu dia seperti ini. Nah kalau ini pengenangan bahan baku, Ibu tadi sudah berso, air, peralatan, sterilisasi botol. Nah sudah pernah Bu sterilisasi botol sederhana? Kalau yang bagus ya memang pakai otoklaf, leboknya suhu tinggi, suas, bakteri mati kabeh, selesai. Tapi kalau kita bisa menggunakan seperti ini, botol baru direndam, dicuci, terus ditiriskan, terus dibilas dengan air mengalir. Kalau sudah tiris, sudah kering, nanti mau diisikan lagi, dimasukkan dulu ke air panas. Nek pun dirutuk air panas sama didahu, ampun, nah mungkin rebu melek nih bakteri. Nah kalau sudah baru dituangkan dari jamunya itu dan harus benar-benar penuh sehingga nanti tidak ada rongga untuk bakteri itu berkembang. Itu yang cara pertama, kan didiamkan saja kunir asam ini dalam suhu ruangan bisa 2 hari kalau prosesnya disterilisasi dulu botolnya. Tapi kalau tidak ya seperti punya saya ini Bu, dibekukan. Nah terus niki tak derenge poso, damel riyen Bu dilebokke teng freezere. Benjang nek pun jam sekawan iku didalke kali disawang. Iya Bu, raos. Nanti mari baru dijuk gitu ya. Maksudnya kita nanti tidak harus untuk berjualan jamu, tapi kita punya pengetahuan jamu itu bisa untuk diri kita sendiri dan juga bisa ditularkan ke orang lain, bisa untuk bersedekah. Untuk kenapa saya membuat banyak minuman itu karena tadi untuk anak saya punya sedikit alergi, kalau ada Fanta, Coca-Cola, ale-ale minuman berpengawet itu nanti langsung serak gitu. Terus di sini karena memang saya tidak, ini memang ada riwayat gitu ya, tapi saya tidak menuduh sibah-sibahnya gitu, tapi memang kita sudah dapat asmara gitu, sehingga kalau ya, dapat asmara, jadi itu tuh sudah biasa dulu. Nah solusinya harus minum yang tanpa pengawet, artinya kita buat minuman itu taruh di kulkas saja. Nah ini untuk sanitasi perorangan sudah saya sebutkan. Mutu jamu godong, gendong, keamanan dan mutu jamu tradisional dari bahan baku air yang saya sebutkan tadi Bu. Makanya nanti pas buat jangan sampai ada yang busuk. Nah itu juga harus dihilangkan. Pemilihan bahan baku itu sangat penting ya. Terus personaliannya tadi
Setiap langkah wajib cuci tangan pakai sabun. Setiap langkah loh Bu. Kalau jamu itu cuma gampang buatnya Bu. Nah, pembuatan jamu itu seperti ini. Kalau kunyit, kunyitnya dicuci dulu. Dicuci apa dikupas Bu? Dicuci. Karena kurkumin paling banyak itu ada di lapisan kulit terluar. Kalau ini yang matur itu Profesor Nyoman Kerja. Dia adalah dokter rakitis, dokter linu-linu di dengkul. Nah, itu dia prakteknya di Jalan Kusumanegara, masih ke utara sedikit Jalan Gajah Mada. Beliaunya juga dosen di kedokteran umum UGM. Kita kenapa mengikuti? Karena saya ingin tahu juga. Jadi dari dulu saya memang mengikuti. Ada seminar 300.000 1 jam saya ikuti. Karena ada paparan ilmunya sehingga saya bisa matur satu kalimat ini tadi. Itu dari proses penelitian yang panjang. Itu makanya non saya kalau itu berat, yang paling kuning itu kan paling luar, yang dekat dengan kulit. Kulitnya suami saya, kulit amin. Biar nggak ngantuk ya Bu ya. Nah, kalau cara kerjanya seperti ini Bu, ini untuk membuat kunyit asam. Yang ini nanti ini bisa diminta ke saya atau bisa meminta ke panitia untuk di-share ke ibu semua. Nanti resepnya tadi saya sudah sodakokan. Karena kalau dibeli satu resep itu saya nggak boleh dibeli 1 juta 2 juta, nggak mau saya. Karena apa? Dari satu resep ini bisa menghasilkan puluhan juta. Nah, tapi kalau disodakokan semoga bernilai lain. Ya ini saya terima. Ya suka sodako gitu. Nah, ini untuk pengemasan botol, ya sudah nanti botol dalam kondisi bersih, disterilkan. Karena hari ini nanti kepepet dan belum sewu, hari ini nanti kan ya botol sudah kita anggap bersih gitu ya, jadi langsung dimasukkan. Nanti nek pakai cuci, ditiriskan bisa besok pagi kita. Ya. Gitu. Nah, terus ini ada sedikit kita menyinggung tentang pelabelan itu. Kenapa walaupun di kulkas itu nggak harus label yang bagus Bu, tapi kalau di kulkas harus dilabeli. Kalau mau diminum sendiri first in first out. Yang dibikin pertama itu yang diminum lebih awal, gitu ya. Tapi nek misalnya tidak, paling tidak dilabeli. Iki sing kuning-kuning ki temulawak, sari rapet, opo kunir gitu ya. Ya nanti malah salah gitu. Iya. Kalau kunyit di laki-laki boleh tidak boleh. Karena itu juga sebagai antibiotik alami. Dan sari rapet nanti tidak malah bingung itu nanti. Bu, ini Mas Ren kasih praktek aja nih. Nah, untuk yang kedua untuk komposisi bahan gitu ya. Jadi apa saja yang harus ada di label ini adalah sederhana. Harus ada nama bahan, aturan pemakaian, nomor pendaftaran produk, tanggal kadaluarsa, komposisi bahan, efek sampingnya, maksudnya peringatan bahaya sampingannya, kode produksi, saran penyajian dan berat itu yang wajib ada. Saran penyajian nanti di sini cuma sirup beras kencur. Jangan-jangan langsung diunjuk, kan harus di situ ada saran penyajian. Kocok dulu langsung diminum, gitu kan ya kalau yang kayak gini. Kalau nanti yang sirup kan tambahkan air gitu ya. Seperti ini ada saran penyajiannya dan ini sudah 2 bahasa itu. Jadi nanti kalau mau bikin buat produk sekalian 2 bahasa atau 3 bahasa Bu. Pangsa pasare panjenengan itu kan bahasa Arab juga Bu. Dan saya jujur Bu, luar biasa. Kalau yang punya produk itu jamaah dari Fatayat itu mesti masanya luar biasa. Jadi nanti seandainya mau untuk mencari dana atau infak itu sekali pengajian itu saya sampai, Mbah, niku nek sing pengajian jenengan niku kita dodoli jamu kepripun. Saya dicekik sama bojo saya. Dia senengane gokil, bukan gokil. Jamaah sekali pengajian berapa? Kalau setiap 1 orang saja untuk remaja IPPNU-nya ini 15.000 itu sekali pengajian keberatan enggak? Tidak. Padahal keuntungan untuk IPPNU berapa? Nah,
untuk kemajuan lagi, dia mengundang lagi. Kemarin di PPNU itu saya benar-benar sampai merinding. Dari keuntungan jualan ini belum lama Bu, tapi saya kaget. Saya kira wangi tak tunggu nih, gawe 1 bungkus. Lalu kita rasa mikir Gusti Allah yang bayar. Iya, dan akhirnya dia bisa jual 200-300. Semua saya suruh nawarin kayak gitu. Akhirnya bisa undang siapa yang sholat kemarin? Gus Wahid. Di balik kelurahan kemarin Wano gitu Bu. Pas sholawat kita itu saya lihat ke belakang subhanallah. Itu dari anak-anak Bu. Itu dari anak-anak, keuntungannya jualan jamu. Jadi bagaimana nanti panjenengan di sini bisa benar-benar memperhatikan, bisa ditularkan ke orang lain. Satu Gunung Kidul itu IPP-nya bisa kumpul di alun-alun, kulawat bareng. Wabah ya orang sing dodol jamu nih kamu. Nah itu tadi lah untuk mendongkrak biaya itu. Ya saya memang banyak donatur, tapi kan akan bangga kalau mereka itu kita kasih sesuatu. Nah mungkin itu aja Bu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan untuk selanjutnya saya membuka beberapa pertanyaan saja karena sekarang masih jam 2.23 menit. Masih ada 7 menit tanya jawab. Adakah yang mau bertanya? Jin? Oh, jadi kita sebangun sampun sawan jabat ini Bu Yuni, ada teman kami itu punya asam Bu, pohon asam, dan buahnya lebat sekali. Ini cara mungkin proses untuk asam bisa ke Bu Yuni, mungkin nanti produk hasilnya bisa ke Bu Yuni. Apakah ada kriteria atau mungkin pengeringannya bagaimana, kadar airnya harus berapa? Nun bisa maturun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih keras ya Bu suara saya. Jadi langsung saja karena juga masih makan siang, sudah bismika Allah tadi. Jadi Bu untuk asam kami memang membuat produk yang dari kunyit asam dan juga kita untuk gula asam. Nanti akan saya ajarin dan nanti bisa jadi ke saya aturi resepnya untuk bikin gula asam. Gulanya berapa biar tidak terlalu bilang asamnya itu nanti kita bikin gula asam Bu. Gula asam itu nanti dikasih sedikit sinom aja. Yang ujungnya asam itu daun asamnya itu ikut direbus sedikit Bu. Terus dikasih garam sedikit saja. Itu kecut sama segernya sudah luar biasa dan itu bisa nanti branding nek kowe men ora kelemon. Mempertahankan. Saya tidak loh Bu. Saya nggak termasuk karena suami saya sudah terlanjur salah minumnya, minum Vicilin saya yang minum suami jadi yang guru suami gitu ya. Itu nanti memang benar untuk mempertahankan bentuk tubuh ideal itu pakai gula asam. Kalau saya juga menerima nanti mungkin asamnya bisa 10, 20, 30 kilo boleh itu, tapi memang sudah dikupas. Sudah dikupas, terus nanti dikupas terus dijemur dulu. Dijemur itu nanti ditutup kain hitam. Bawahnya pakai tambir. Karena kenapa pakai tambir? Itu kan ada lubang-lubangnya untuk lubang udara dari bawah. Terus nanti bisa keset itu asamnya. Nah kalau asam itu kalau proses pembuatannya bagus, asam itu semakin lama setahun 2 tahun nggak akan ada penghuninya. Nah dan itu nanti namanya asam kawak, asam gandis, warnanya semakin hitam. Nanti monggo seandainya ada 10-20 kilo bisa telepon saya, tapi saya menerima bahan baku, tapi saya akan lebih menganjurkan kalau dibuat. Bu, mau buka dapur? Ada yang pernah buat jamu Bu? Pernah dijual? Belum. Ibu periksa HPP-nya berapa kalau bakul jamu? Duh, ini ada Bu Irma, saya dedek ini. Ini Bu, keuntungannya 100%. Kalau tak dol 15.000 potong 100 ya nanti bersih, dikurangi pegawai, dikurangi bensin, dikurangi semuanya. Taruhlah saya bersih itu 60%. Bu. Bersih loh ya, saya duduk manis, saya nggak pegang. Kalau ini Bu, jadi 30.000 kok nggak bingung saya juga. Bingung nampani. Termasuk kunir asam itu Bu, asam. Asam itu paling kita beli cuma 10.000 itu sudah harga
Kalau pas musim kayak gini itu sudah harga tinggi kan, itu ada yang 8.000, ada yang 7.000. Itu kadang saya 5.000 gitu kan. Lah jenengan gawe tambahi gula Jawa, tambahi banyu sedikit wae itu. Terus kasih pucuknya asam itu melu digodoknya di situ. Terus nanti tapi asamnya digodok sendiri. Terus disaring pakai kain, terus baru disaring pakai kain lagi. Kain pertama untuk nyaring itu ampasnya itu berarti saya ini aja ya, 1 kilogram asam. Ditambah 5 liter air. Ya, direbus. Terus nanti untuk 1 kilo itu berarti bisa 10 kilo, 7 sampai 10 kilo air liter. Itu air yang pertama direbus dulu pakai 5 liter. Udah mendidih beluduk. Terus disaring pakai kalo, pakai pulau kalo nek telur itu apa bahasa Inggrisnya. Ngangge kalo paling serbet. Sing resik nggih Bu ampun banding ngelap. Nah niku mungkin terus disaring pakai bawahnya panci. Terus habis itu baru digodok lagi asamnya pakai yang 3 liter air. Gitu. Terus nanti direbus lagi sama itu di ini. Terus ngerebus gula Jawa 1 kilo. Kurang lebih 1 kilo ditambahkan gula pasir setengah kilo. Kenapa gula pasir? Kalau nanti semuanya gula Jawa, itu nanti rasa asamnya berkurang. Nah itu tadi gulanya dicampuri sino. Kalau nggak pas di asamnya itu dicampuri pucuk sino itu. Kecut seger Bu. Terus nanti disaring pakai yang gulanya ini disaring juga pakai serbet, tapi beda serbetnya, bukan yang asam tadi. Nah dari air gula sama air asam baru disatukan, terus disaring lagi pakai kain yang segitiga itu Bu. Nah kenapa harus disaring 2 kali? 1, daerah kita berkapur. Kalau panjenengan tidak menyaring 2 kali itu nanti airnya berkapur banyak, rasanya asemnya untuk sepet-sepet jebulnya campur air kapur. Nanti kalau panjenengan sesuai petunjuk saya tadi itu nanti gula asemnya bening gitu Bu. Terus sampai kapanpun nggak ada budak-budaknya. Asal nyaringnya bagus seperti tadi. Bener-bener cuma kayak air teh bening itu Bu. Nah itu dimasukkan di botol, dikasih label gula asam. Jual di tempat saya gula asam itu 1 botol yang kecil gini 6.000, yang botol gini 8.000. Ini pulau pembuatan asam sekilo Bu. Nah itu untuk meningkatkan nilai jual itu seperti itu. Mungkin jenengan wadahi diparengke teng jamaah pun senenge rame. Itu seperti itu. Jadi nek saya memang semua warga itu ojo goragol kurir, ojo adol asem, lha adol asem 5.000. Sesuk tunggu setahun meneh asem kuwi kok PP dengan bagusnya disimpen digawe produk ambetino iso adol ora krasa berkalangan dulu. Padahal keuntungan itu ya Bu, kalau gula asem itu tadi jenengan dol 6.000 itu menaikkan harga, menaikkan brandnya jenengan higienis dan semuanya, tapi syaratnya tadi itu nanti brandnya jenengan kayak tempat saya itu Budi Yuniari itu jamnya larang. Nah mahal loh Bu, ini saya hitung aja satu jual 10.000. Tapi begitu saya keluar dimarahin sama teman saya, aku adol rola sewu aja adol 10.000. Saya adol 10.000 wis badi kok isih dikon adol rola sewu. Rak yo mangkat Bu, gas. Nah iya saya ora diseneni kanca padha bakul gitu. Terus entuk berkah badine tambah oke. Gas Bu. Jadi dari asam yang harga ini jangan heran kalau bakul jamu itu keuntungan minim 60-70. Kalau bakul jamu nggak untung segitu, silakan datang ke tempat saya. Ayo tak ajari gawe ini. Gitu. Makanya kalau bakul jamu yang keliling itu Bu, itu berapa keuntungan? 50 berapa? 50 berapa? 60 berapa? Saya tanya sampai 5 kali ada waktu kalau bakul jamu. Itu keuntungan itu minimal 100%. Makanya kenapa saya berani bikin 10, 5 dibagikan, 5 gini. Oh ini aja buat beli lagi itu masih cukup. Buat beli bahan lagi saya sudah dapat itu untuk awal-awalnya. Kalau sekarang ya beli itu. Bercandanya begitu. Ada lagi yang bertanya? Jadi monggo Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebelum Bu Yuni di sini memaparkan materi-materi tadi, mikirnya belum bisa ke arah mana atau itu mau diapakan seperti itu. Nah, misalkan di tempat saya saja, kampus saya 1996 itu saya sering mengumpulkan lama. Saya kerjasama dengan Jamu ya, PT Jamu Sidomuncul itu, tapi belum bentuk amanah, cuma temulawak yang dikeringkan terus diambil seperti itu. Nah, yang akan kami tanyakan terkait dengan adanya produk-produk yang seperti ini sangat menggugurkan sekali. Seperti itu. Saya salut dengan keberadaan ini yang sebetulnya waktu itu saya juga mikir coba itu sangat bermanfaat, cuma belum seperti ini. Jadi dengan adanya ini saya mohon untuk yang khususnya temulawak yang kemarin juga untuk menambah imun katanya pas di saat pandemi corona ini itu banyak sekali yang beli temulawak ke saya gitu. Cuma nggak dibuat apa-apa, cuma temulawak aja seperti itu. Di sini akan saya tanyakan mungkin komposisi ya. Bagaimana karena memang temulawak itu dikenal untuk menambah nafsu makan. Nah, dengan adanya itu kalau seandainya dibuat instan itu katakanlah 1 kilo temulawak nanti komposisi untuk gulanya itu berapa dan biasanya terkadang memang kalau yang orang-orang yang di desa khususnya kayak saya itu kan cara membuatnya belum menggunakan teknologi canggih dan yang manual kayak misalkan wajan gitu yang untuk nanak airnya terus untuk langsung di untuk pencampuran dengan adanya temulawak itu dan itu yang jelas kami juga dengan adanya pemaparan tadi kami sangat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat mungkin terkait dengan jenisnya, terkait dengan kebersihan dan lain sebagainya seperti itu. Maka dengan demikian mungkin nanti ibu-ibu setelah dari sini itu juga mempunyai inovasi baru. Kunerku kan banget, aku tak gawe kuner asam, temulawak kan banget di rumah. Tak gawe temulawak, jahe juga banyak lah itu. Makanya saya pengen tahu untuk komposisi yang 1 kilogram temulawak itu untuk aturannya baik itu gula, mungkin untuk campuran yang lain ada tidak lagi itu berapa gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Bu Irma, temulawak itu menambah imun tapi piye karak gawe danun sewu untuk suku sebelah kita, maksudnya dinasti sebelah kita, maaf Chinese, pelanggan saya semuanya Chinese itu untuk temulawak. Saya pas di Surabaya saya tanya, Cik, kenapa ya Cik, kok minumnya temulawak? Kamu tuh ya yang punya orang-orang Jawa itu yang punya temulawak banyak, tidak tahu dari India, Ayurveda, pengobatan dari zaman dulu sampai sekarang, temulawak itu obat segala macam penyakit. Dan memang Pak Jenengan nanti sampai rumah silakan browsing cari literatur bahwasanya temulawak memang benar untuk menambah imun, menjaga hepar untuk tidak kuning, apalagi ada tetangga, ada keluarga yang pernah HPSAG-nya positif ditandai dengan bilirubinnya naik yang dari luar kelihatan kuning gitu ya. Itu serumah itu wajib minum temulawak karena cairan di dalam tubuhnya ada yang hepatitis tingkat tertentu sudah menular dan itu tidak hilang dari tubuh karena virus itu tidur. Makanya untuk menekan terus dengan temulawak. Nah, cara buatnya bagaimana? Saya aturin temulawak itu sangat pahit, nyetak, raina, makanya kita campur sama kunyit. 750 gram temulawak ditambah 750 gram kunir. Nah, dicuci bersih ya Bu, sampai sela-selanya hilang. Itu ya sela-selanya hilang dipradari yang kecil itu Bu. Pokoknya sampai kulit arinya mengelupas. Terus
terus nanti diparut. Ibu enggak kan sekarang semua sudah punya parutan kelapa nggih. Ampun diparut gini, dimasukkan parutan kelapa tapi len dudul. Terus dudul Bu, itu enggak ada bahasa Jawa. Memajukan. Kayak organisasi Bu dimajukan, menyodok ngoten mawon nggih. Wis dudul niku mawon. Nggih apa hari? Papa gedang, papa rokok, bokot. Bukan. Yang di sini tuh dicecek. Bukan. Kelapa. Sing barake tengah ini kalau kelapa. Bahasa Indonesianya kelapa. Pelepah kelapa. Bikin dudul. Napa kok nek dudul lagi niku satu, nek keparut niku tidak berbahaya. Paling ade gur tambah keset. Kan lebih cepet gitu. Tapi nek misalnya boten didul-dul kangge niku mungkin rusak. Nek ngangge besi nggih viruse rusak, nek ngangge terus itu berbahaya untuk tubuh. Tapi nek pakai bongko itu enggak. Niku nggih lek kula nemokken nggih pun disuwe pun dadak nganggo. Mungkin ngeten iki. Jadi terus yang setelah itu didudul, diparut, terus nanti diperas dengan 700 cc air. Niku ora konten toyane to Bu, hanya ditambahkan 700 cc air. Nah, cc air 700 cc air diperas, pun mungkin terus peresannya itu disaring, tapi endapannya diketutke ya Bu, padinya itu. Nah, disaring di atas wajan. Kalau sudah dipanaskan sambil diaduk terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, tadi kan berarti 1,5 kilo Bu, ditambahkan 3 kg gula pasir. Pun Bu, sakmiki Bu, untungnya 100% apa dilupakan ya Bu. Bukan banget. Ya itu Bu, makanya oke banget dan itu tuh gampang. Ini nanti kita mau bikin, saya walaupun itu nggak pernah pegang wajan di rumah, hari ini nanti harus pegang gitu. Ya kita teruskan. Lagi kita BK apa ini? Ya nanti Bu, kalau sudah diaduk terus, makanya ini nanti akan kita coba untuk pembuatan jahe serai caranya sama, tapi nanti resepnya yang berbeda. Terus diaduk sampai ke merambut. Nah ini bahasa Indonesia saya belum menemukan. Wes merambut mawon Bu. Semakin ke merambut tidak ada yang bluk gitu. Kalau ada bluk itu berarti masih ada airnya. Sudah nggak ada yang bluk kayak gitu, pinggirnya sudah ada yang kering, langsung dikecilkan api. Diaduk terus sampai naik, terus turun lagi. Naik, turun lagi. Nah itu nanti diversali ya titik kritisnya ini. Terus habis itu dimatikan api, langsung diaduk terus, sudah jadi kering. Nah, gampang kan Bu? Ini nanti untuk yang itu temulawak. Untuk resep yang kedua, untuk sari jahe kita pakai jahe emprit. 1 kg jahe emprit, 1,5 kg jahe emprit dicuci bersih. Terus sama diparut ya, terus diperas dengan 700 cc air sama kan Bu, disaring pakai saringan teh. Kenapa disaring pakai saringan teh Bu? Biar nggak tenggerendul nanti hasilnya, jadi bersih. Terus nanti setelah disaring pakai saringan teh, dipanaskan api sama, ditambahkan 3 kg gula pasir, diaduk sampai ke merambut, terus kering. Ini nanti kurang lebih nggak sampai 1 jam. Jadi hari ini jahe itu ibu nggak usah marut, nggak usah nyuci, pun anu toh kurang cuceke. Itu tadi sudah dicuci, sudah diparut, sudah diperas. Insya Allah saya amanah juga. Jadi betul
jangan lupa Bu tambahkan sedikit garam. Seujung sendok saja, 50 gram saja, jangan banyak-banyak. Temulawak juga semuanya tambahkan garam. Terus nanti di sini tadi sudah dimasukkan garam. Oh ada garam, berarti belum dimasukkan. Nanti panjenengan sejauh mana, seberapa banyaknya masukkan garam. Terus nanti diaduk terus, sudah Bu jadi. Itu untuk yang jahe. Nanti kalau sudah jadi, monggo dikemas, monggo sak wontene mangke dibagi. Biasa betul nanti silakan cicipi antara ini sama itu sama apa enggak bentuknya, teksturnya. Jadi nanti harapan kami yang sudah latihan di sini monggo di rumah dipraktekkan. Nanti mumpung belum puasa itu buatnya sekarang Bu, terus ditaruh di toples bersih atau di plastik. Nanti kalau mau beli kemasan seperti ini di sebelah SMP 2 Wonosari itu juga ada. Nanti kalau Japri saya kasih nomor teleponnya yang di Jogja. Lebih murah lagi kalau di Shopee. Saya belinya di Shopee. Gitu. Selisihnya lumayan. Jadi cuma ini standing pot yang ada clipnya. Jadi nanti ini setelah dibuka bisa ditutup lagi. Kayak gitu. Itu nanti monggo digunakan. Nanti panjenengan biasanya bikin kue lebaran atau bikin peye atau mau bikin timun coklat gitu ya Bu. Itu nanti sebelahnya pakai jahe. Nah, itu untuk memanfaatkan toga tadi. Jadi yang terbengkalai itu juga kita gunakan. Makanya sekarang di Wareng itu udah resik Bu, nggak ada yang terbengkalai. Karena kemarin juga ngopo Bu, ajeng untuk melawak Bu. Lah kunire ra njaluk. Mboten Bu, masalah penderui gini tanggi keluar wingi di luar. Itu kelompok Jambi Saras Bu, yang sudah kita ajarin untuk buat jamu. Kunirin Bu, deruk Bu, deruk nanti kalau sudah jadi plastik kan itu botolan itu sudah harganya 15.000 Bu. Itu juga nanti sambil ketawa. Wes kunirin ratu, botol gula, temulawak beduduk burio mah iso tuku kelambiannya gitu. Kalau sekali bikin satu orang Bu, itu cuma kurang lebih maksimal 3 jam dari A sampai Z prepare ya, dari prepare sampai Z itu 3 jam itu dapat 20 botol. Kalau satu botolnya 15.000. Munire terus temulawake bioma cuma modal gula. Gula itu kita hitung kalau 3 kilo itu cuma 45.000. Nah, itu nek misalnya bla gas dan semuanya wis giling dan semuanya taruhlah 5.000. Sudah berapa Bu? Nah, makanya saya selalu bilang ibu-ibu, mari kita itu di rumah berdaster tapi duitnya yo blunder. Kan harus ada. Untuk apa? Kalau kita di rumah tapi kita punya kegiatan, kita bisa berkarya tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, itu nanti kita bisa beli apapun sendiri, bisa bersedekah lebih banyak, insya Allah seperti itu. Karena kenapa saya matur begini? Saya itu juga tidak di bawah tekanan juga loh. Saya ini di bawah tekanan. Satu, sejak saya usaha tidak boleh anaknya sampai nangis. Jadi saya kalau bikin kue kacang, bikin timun coklat, nyoba jamu, itu nek anaknya pengen buat tak buat yang satu proses yang dioleh-oleh gitu tuh. Sampai anaknya pokoknya syaratnya satu, nggak boleh nangis. Kalau saya masih menyusui, tidak boleh terima tamu, kan saya kerja paginya Bu, pagi sampai sore. Kalau malam nggak boleh terima tamu, nggak boleh ngobrol, harus menyusui anaknya sambil dilihat. Dan itu ternyata saya jalankan dengan senang juga, hasilnya inilah. Sekarang anak saya sudah tidak butuh belian Bu, butuhnya ATM. Mah, Bandung. Yaudah, anak saya yang pertama di Bandung, di Telkom Bandung. Jadi sekarang tidak butuh dibeli, ditungguin lagi kayak kemarin. Butuhnya, nah butuh duit Bu. HP ku mau ganti Mah. Ya sudah, kita kan yang butuh itu, makanya boleh sampai caranya yang bener nanti saya hanya ingin anak saya bisa tersenyum. Cuma seperti itu saja. Bisa seperti yang lain, putranya pegawai-pegawai yang lain gitu ya. Karena saya rumah tangga pernah sedikit Bu, sekedar intermezzo. Anak saya mau les di sebuah bimbel di Gunung Kidul ya, di Wonosari. Satu orang 7.500.000. Kalau anaknya guru itu dapat diskon 50% Bu. Lah saya itu cuma bilang mbak ini anakku loro 14 juta, saya bilang. Lah aku ibu rumah tangga, mosok aku tuh mesra untuk sertifikasi, anakku tidak punya hak untuk pandai karena harus les.
Gak bisa Bu, karena ibu banyak guru PAUD. Gitu. Aku yang guru, tapi ibu guru PAUD. Gitu. Padahal sodako terus kira banyak. Tapi ini saya cerita dan sungguh-sungguh terjadi. Dan karena keterbatasan itu saya wes gak apa-apa. Tapi gimana mah? Les aja. Ini bakal jamu. 14 itu bayar. Bayarnya ini nom saya ya. Setelah saya hanya bakal jamu 14 itu kan juga pasti. Oh kan nek dulu les anaknya. Nek sing guru Bu dapat diskon 50%. Nah itu apa nggak nyesek banget? Iya. Terima kasih sudah diperhatikan. Masih ada pertanyaan? Kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikannya waktu. Seumpama ini sudah terlintas, nanti mau mencoba, ibu nanti untuk mendapatkan itu label ya caranya sih. Oh iya, ibu dalamnya mana? Satu. Wah, iya cerdas banget itu. Anugerah Kranon. Iya. Besok Kranon ngidul ada anugerah bilang di situ. Mas, ibu cari dulu gambar di Shopee. Mau label yang kayak gini, apa label kayak gini. Ini difoto boleh. Terus ibu nanti misalnya ke anugerah, Mas aku tolong gawe nopong ini tulisannya Darul Quran, terus telanti Darul Quran kayak gitu. Nanti panjenengan di situ cuma bayar 10.000 sama cetakannya 1 lembar, isinya kurang lebih 20 segini, itu harganya 4.500. Banget kan Bu? Untungnya berapa Bu? Ya itulah Bu, makanya alhamdulillah. Kenapa saya matur sedikit, saya bukan berniat sombong ataupun apa, tapi untuk membangkitkan semangat, terutama kalau yang ibu di sini sudah punya kesibukan, yang lainnya silakan ditularkan ke yang lain. Tapi kalau memang ibu-ibu tergerak, tapi harus punya mimpi. Mimpi saya sekarang baru berjalan. Saya hanya ingin melihat anak saya tersenyum. Karena anak saya juga Bu, yang hari ini dua-duanya tidak di rumah, yang SMP dikirim jadi atlet basket gitu ya, yang satu di Telkom Bandung gitu. Jadi mohon doa restunya. Itu kadang juga gini, beli sepatu enggak? Boleh. Nyolok ya. Sampun, dah. Sampai menjadi 1 jam gitu. Kurang lebih. Kalau ibu-ibu keren deh. Kenapa harus sudah pasir? Ini jangan ini. Belum batu tadi ada yang belum batu. Gulanya Iya Bu, langsung mau. Boten. Nah, ini pun disiapke. karena kan nanti kalau cuma marut sama meres itu sama. Oh, untuk resep sari rapetnya boleh sambil dicatat sama ya. Boleh. Oh, boleh. Nanti jangan cuma jadi reseller, jadi pembuatnya. Karena kalau reseller itu boleh. Iya. Iya. Sari rapet. Baik. Pakai gula Jawa bisa nggak itu? Kalau iya, kalau pakai gula Jawa bisa, tapi gula Jawanya kan harus dicairkan dulu juga. Makanya paling bagus itu pakai gula kelapa yang dari dideres itu loh. Nah, itu kan sehingga tidak 2 kali kerja. Tapi seandainya mau pakai gula kelapa juga bisa pakai gula coklat kayak gitu ya.
Jadi ini tinggal sama, tinggal dimasukkan, terus gulanya diaduk terus. Karena gula kelapa ini harus 3 kilo, Bu. Gula kelapa saya memang kalau untuk resep pastinya saya tidak menguasai, karena saya memang spesialis gula putih. Tapi juga pernah buat gula kelapa, tapi kami cetak. Karena kalau untuk yang gula kelapa itu kristal itu kan dia mengikat oksigen sehingga lembab, nggak bisa sekering itu. Terus iya itu expirednya biasanya lebih pendek kayak gitu. Makanya kalau ini kenapa dengan proses yang seperti ini expired 2 tahun tanpa bahan pengawet, tanpa tambahan lainnya. Oh resepnya. Lah ditanya ya jawab, ditanya jawab. 1 pakai jahe itu 1/2 kilo. Jahe emprit. Ya, bisa jahe emprit, bisa jahe merah ya kalau untuk sari rapet. Terus nanti nah, kita ada majakani. Majakani itu buah majakani bulat-bulat begini, nanti di pembuat jamu ada majakani. Buat ya, nanti digeprek aja. Bukan. 3 buah majakani. Ya. 15 lembar daun sirih. Daun sirih merah. Ya. Terus kunci pepet. Yeah. Bisa merah, bisa hijau ya? Bisa, jangan merah, pahit. Ya, yang hijau aja. Ya, kunci pepet itu cuma sedikit saja, kurang lebih 50 gram saja. Nah, iya di tempat, iya. Kalau itu daun kunci, itu kunci. Iya, itu kunci. Ada kunci pepet sendiri, nanti bisa buat menjual rempah-rempah ada. Itu nanti jadi ada kunyit, itu 2 kurang lebih cuma 100 gram. Sudah menggunakan 200 cc atau 300 cc air, nanti biar enggak cikitan. 300 cc air. Nah, itu kan baunya sudah ini 300 ml. ya. Sudah. Terus nanti kalau sudah disaring airnya, ditambahkan dalam perasan kunyit sama jahe. Kunyit sama jahe diperas dengan 700 cc air. Iya, tapi perasannya ya. Iya. Nah, itu sudah umum. Sudah? Kalau sudah tinggal tadi dicampur di dalam wajan, panaskan api, tambahkan 3 kg gula pasir. Iya. Iya. Itu nanti bisa sesuai selera ya Bu ya. Resep yang kami berikan itu resep bakunya. Tapi panjenengan bisa merubahnya sesuai selera. Waduh, kalau iki kok jahenya pedes banget, saya tambahkan jahe. Kalau iki kok kurang pedes, ya sudah saya kurangin gulanya, kayak gitu. Nanti sering membuat itu akan tahu. Nah, tadi kan Bu Irma tanya, alat yang digunakan itu apa kita punya di rumah? Setelah Ibu Mersani, alatnya punya nggak di rumah? Punya. Berarti ada alasan nggak untuk buat apa tidak buat? Nggak ada alasan. Ya, nggak, males, nah itu tadi. Sirih merah itu. Iya. Sirih merah itu lebih ke untuk menekan gula, diabetes gitu Bu. Cuma memang tidak boleh banyak-banyak dan terlalu sering, karena nanti kalau terlalu sering pahitnya kan ini ginjalnya harus seimbang dengan minum air putih yang banyak gitu. Jadi ndak buntet. Paling tidak itu tidak kering gitu loh. Jadi nanti wajahnya itu tidak kering, bisa glowing kayak gini. Kalau wajah kering, pucat, apalagi terpapar kayak gini memang harus banyak minum temulawak. Termasuk
anak-anak yang usia 17 tahun itu yang baru puber itu ya, banyak jerawatnya. Kalau enggak juga memang kolesterolnya tinggi itu bisa jerawatan banyak. Nah itu diminuminya temulawak. Kolesterol itu? Iya. Iya. Beda enggak Bu di blender sama diparut? Beda. Nah ini pertanyaan bagus. Kalau di blender ini dari ilmu terbaru dari farmasi UGM, itu kebetulan Pak Joko itu sekarang udah doktor. Itu memang kemarin barusan bilang ke saya kalau di blender, dan saya memang sejak awal tidak suka di blender. Satu, pecahnya molekul yang ada di dalam jahe atau di dalam herbal itu sendiri itu tidak beraturan, sehingga akan mengurangi rasa dan khasiat. Makanya lebih paling bagus itu diparut. Ya, kalau diparut beda gitu. Nanti rasanya jahe kayak gini pun kalau di blender sama diparut beda. Lebih terasa kalau diparut. Iya. Nah, dan nanti kalau diparut airnya kan lebih dari 700 cc. Pengaruhnya di sini kalau membuat instan berarti lebih lama waktunya untuk pengeringan. Ini kan hampir nih. Nah, ini sudah mendidih kemerambut tapi tinggal ditunggu sebentar lagi. Ya. Sampai berkaramel, terus di pinggirnya itu sudah ada kering-keringnya. Nah, nanti dikecilkan. Terus cara ngudaknya kayak kita ngangi nasi itu loh, Bu. Ya, jadi resep dan cara pembuatan ini sudah saya temukan itu setelah sekian lama saya membuat instan. Karena ya nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang mau bantuin. Maksudnya ditanya juga yukur kayak gitu ya. Nah dari situ kita berawal. Saya kalau ditanya untuk pembuatan jamu mau sodako ilmu saja. Nah ini awalnya juga saya harus pakai gilingan, Bu. Jadi pakai kayak gini, terus masih harus pakai punya penggilingan dan semuanya. Nah teknik ini kita temukan setelah 6 tahun saya membuat jamu. Jadi sekarang semuanya bisa buat tanpa harus punya gilingan. Sebentar lagi di persani nanti titik kritisnya nanti kalau sudah agak naik, diaduk kayak gini agak naik, terus turun lagi. Telangnya sudah, no? Sudah masuk. Diaduk lagi ya, ada yang nungguin. Ya. Yuniari. Langge no. Ketemu teng dalem. Yo enggak nolong. Nah, ini terus diaduknya gini, Bu. Nah, terus ya. Terus Bu kurang ke lebar. Nah, gini aja. Nah. Terus biar sebentar lagi. Nah, kalau sudah ini langsung bisa ini kan naik, Bu. Terus diangkat coba. Nah, itu kan naik. Jangan diangkat, cuma diangkat. Nah, ini kan naik. Terus diaduk lagi, turun lagi. Nah, terus dinaikkan lagi. Diam. Nah, tapi itu kan naik kan, Bu. Turun sendiri. Dah, kalau sudah kayak gini dimatiin, terus ngaduknya kayak gini, Bu. Gini. Nih diajarin sama mbaknya. Tuh, terus kayak ngaduk. Ayo monggo, Bu, yang di atas terutama. Awas kacamatanya masuk. Nah, ada yang megangin. Nah, sudah selesai, sudah jadi. Udah, ini udah kering. Tarang. Nah, lah 3 kilo. Bagaimana menghitung? Enggak, ini jadi 3 kilo saja, cuma memang agak banyak. Tapi cara ngaduknya harus koyo ini kalau angi nasi. Nah niki kula kan ngangi simbahe dadine terus wow yo berarti instanku tak udak ngono kae rasa dadak. Ini jadi inspirasi. Oh, amin. Besok berarti saya ditelepon, Bu, saya sudah jual sekian 100 botol, 200 botol, boleh. Presentasi dulu. Iya, nggak usah presentasi, pokoknya dalam. Iya. Bisa, hanya waktunya lebih lama. Iya. Ini tadi ada setengah jam? Nggak ada. Ya. Padahal tadi saya bilang 1 jam ya.
Ya, Pak Hadi juga menunggu berapa jam Bu Yuni? 1 jam. Ternyata nggak sampai gitu. Iya. Ya. Airnya 700. Airnya 700. Bu Sri. Saya kurang tahu, mungkin sama tapi 150 cc 14. iya. Betul, Bu. Cuma saya lebih suka pakai CC, walaupun prakteknya gelas. Apa? Iya. Cuma kalau saya menularkan ilmu harus CC. Takutnya salah gitu. Tapi sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar, hanya lebih lama. Ya. Ya Bu, diaduk-aduk terus nanti diwadahi. Nah itu nanti kalau sudah semakin lama panjenengan ngaduke tidak banyak yang nempel karena harus cepet ya kayak itu ya. 2 tahun bahwa ke tempat saya tak habiskan Bu. Gue pertemuan RT aja selesai itu nanti. Ini pembuatan ya bunga telang. Ini kan sudah di embel. Ini loh sampai sudah berubah warna. Nah ini kan warnanya jadi biru pertalite. Ya. Kalau sudah seperti ini tinggal gula dimasukkan. Apinya dimatikan aja. Dimatikan apinya. Ya. Nah ini bunga telang. Kita pakai panci seperti ini karena hanya untuk sebentar aja. Dan karena untuk hari ini biasanya kalau kita bikin sekali bikin bisa 20 liter sampai 25 liter. Kalau kita bikin pakai soblok besar, panci yang besar itu. Nah. Kalau telang basah bisa nggak? Telang basah bisa, cuma ininya bisa sama. Cuma kalau telang basah itu kan kita harus ready stok ya, dekat sama yang ini. Nah kayak gini tuh. Apa? Pasokan telang itu kemarin saya kalau ada telang saya nugar ambil dari Jogja. Kalau sudah ada bijinya, saya tanam. Kalau sudah ada biji saya bagi-bagikan Bu. Kita bagikan siapa yang mau nanam. Kalau sudah tak suruh merawat, terus tak ajarin penanganan pasca panennya, terus tak suruh jual tempat saya. Dan itu ada 3-4 orang yang jual tempat saya. Itu telang 1 kilogram kering itu harganya 300.000 Bu. Bentar Bu. Nah. Sebentar Bu, sebentar. Dimirengke dulu. Jenengan 300.000 telang itu jenengan gawe minuman seperti ini. Buat ini berlipat-lipat tuh. Nah, mindsetnya kita harus kita rubah. Kita nanam, kita olah sendiri untuk menaikkan nilai ekonominya. Nah, terus kayak gini diaduk terus. Nah, Dinyalakan lagi? nggak usah, nanti sudah airnya 5 liter. 5 liter. Diaduk cepet aja Mbak. Nah, nanti lemonnya kan seperti ini. Tapi hari ini pun pulau pereske, ndak kesuwen. Nah, terus uyah sedidik mawon, banyune ditemplek-templeke. Niki parutan nggih plastik toh, mungkin rak plastik kayak parut, kayak ngeten iki, kayak garam sekedhik, kayak niki templeke ngeten iki. Banyune anak kula niku niki napa niku? Boroken. Ambedina didusi kok ya boroken karena ininya tebel. Karo bapake rentuk ditambani herbal rapopo. Gon dokter kulit nggih. 300.000 disalep bali meneh. Entek salepe bali meneh. Angkat tangan, ya wis tak openane anakku. Tak ureske laos itu. Kalau dia tidur, ya tak gundul, terus kita tempel-tempelin. Itu lama-lama di sininya kering, hilang dan halus itu loh, petak. Tapi lama-lama tumbuh rambutnya. Sekarang nggak petak, gitu. Nah ya itu kan bakteri ya. Jadi laos itu untuk bakteri jamur. Iya, gadas, panu. Laos. Ampun ngomong-ngomong kok ndak pabrik kulit ora. Nah, saya mator itu sudah mengalami sendiri. Apa? Ketumbe yang terlalu itu juga gitu Bu, dicampur di situ.
sampahnya sana, Mbak. Nah, ini dulu. Nah, sekatan ini ya. Nah, itu warnanya biru pertalite. Ya. Terus nanti, awas. Nah, gimana sudah? Langsung pakai torong, Bu. Ada torong sama ciduknya. Nah, sama ciduk. Dilap dulu pakai. Ibu. Nanti dibagi piai ini berapa tadi, Bu? Dibagi 30 ya, Bu? 30, Bu. Ya. Ini berubah warnanya tadi karena apa? Nanti lemon. Itu dipenet-penet sini, ininya loh. Ini loh. Ini loh, itu loh apa? Nah itu, sini. Nah template ke sini. Terus tanya satu resep aja nggak dikasih. Tapi begitu saya punya resep, saya bagi. Tapi syaratnya tadi besok menjadi amal kebaikan almarhum bapak saya yang sudah meninggal. Nanti kita itu bisa tanpa meninggalkan kewajiban. Wah, itu kebetulan, Bu. Sebenarnya enggak, saya jauh. Nah, monggo. Nah, wah, oh iya. Ora disebeti. Wes. Berarti botol ini dicuci bersih. Ya, cuci bersih, ditiriskan, baru dipanasi. Tapi kalau yang ini enggak tahan panas. Kalau yang penting dicuci bersih aja, ditiriskan. Tapi sampai benar-benar tiris ya, Bu. Nggak usah pakai torong, nggak apa-apa deh, kayak gitu. Tapi kalau ada yang megangin ya boleh. Jadi ungu. Oke, Bu, gimana hari ini sudah buat instan? Gampang apa susah? Alatnya di rumah semua punya, apa harus beli? Di rumah toganya berarti besok tidak ada yang terbengkalai, nggih, Bu? Nah, terus yang untuk membuat minuman telang kayaknya seger nggak, Bu ya? Gampang apa susah, Bu? Nah, berarti siap untuk membuat dan dijual, Bu? Insya Allah. Nah, nanti tolong kabari kita nanti dari Fatayat ya? Muslimat. Kalau Fatayat di bawahnya. Waduh. Bu, saya matur Fatayat biar masih muda gitu loh, Bu. Nah, ya nanti ya, alhamdulillah. Jadi nanti harapannya kalau di Muslimat ini insya Allah jamaahnya banyak, Bu. Kalau panjenengan memanfaatkan yang ada di rumah tidak bermanfaat seperti ngendikan Ibu Irma tadi, bisa bermanfaat, bisa menambah kas, satu bisa menambah sedekah kita dan juga menambah seragam baru gitu, Bu. Lah. Nah. Loh, itu masih ditambah lagi besok. Karena apa? Kalau analisa produksi satu kali buat ini tadi kurang lebih 3,5 kilo itu jadi 20 botol. 23 botol. Untuk satu botolnya bisa dijual 15.000 dengan keuntungan HPP itu hampir 10.000. Jadi HPP-nya itu cuma satu botol yang saya jual kemasan 15.000 itu HPP-nya ini buka kartu ya, tapi untuk kita semua saja. Itu HPP-nya cuma 5.200, Bu. Jadi keuntungan panjenengan di luar tenaga ya, itu bisa 9.800. Sekarang jualan apa, Bu? Yang keuntungannya hampir 200%. Gitu ya. Padahal itu bahan bisa dari samping ya. Ada pertanyaan, Bu, sampai sejauh ini? Ada, itu jeruk nipis banyak banget nggak kepake, diapain ya? Waduh, Bu, jeruk nipis. Mualah, Bu. Sampai busuk, Bu. Aduh, Bu. Dalamnya mana, Bu? Dalamnya patok. Nanti panjenengan tinggal tambahkan telang. Satu kali produksi kalau 5 liter itu tadi bisa 0,5 kilo. Kalau jeruk nipis bisa 1 kilo. Berarti panjenengan kalau banyak sekali itu sampai 20 kilo, itu bisa 20 kali produksi. Kalau dijual, nah, kalau dijual hanya jeruknya itu hanya murah, Bu. Makanya kalau pelatihan loh, cuma 9.000. Kalau jenengan pas selo, diperes, Bu, ditutuk-tutuk dulu, diperes, terus disaring, terus ditaruh di plastik es. Nah, nanti pada saat mau bikin setiap saat nggak usah pakai meres.
dan itu mengawetkan lebih lama. Taruh freezer, Bu. Taruh di freezer. Jadi kayak es batu gitu. Nanti karena itu jeruk, itu didobeli plastiknya. Tapi pakai plastik es. Itu kalau di tempat kami seperti itu. Jadi setiap saat dipesenin Bu Yuni besok jam 6 pagi 100 botol siap. Gitu ya. Dan itu karena kita sudah prepare sebelumnya. Jadi jamu itu yang bikin sulit itu hanya kita. Belum tahu triknya. Nah kalau telang kayak gini godok apa ada 30 menit Bu? Nah jeruknya wis diperesi taruh di freezer. Nanti kalau nunggu kering tinggal disobek plastiknya masukin saese. Sudah selesai. Ya. Nah kalau males ya udah beli tempat saya biar saya yang lebih banyak duit gitu ya. Telang yang kemasan segini. Amin. Betul Bu, terima kasih. Iya siap Bu. Jadi telang harus dikeringkan dulu. Sudah perso cara ngeringin? Pakai tambir, tutup kain hitam. Kalau sore harus dimasukkan ke rumah. Karena nanti uap air yang malam itu enggak, iya embunnya itu enggak bagus. Harus kain hitam. Iya, kain hitam untuk menyerap panas. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah dibagi. Hari ini tinggal satu ibu dapat satu instan, satu telang nggih. Lek ngunjuk mengke teng dalem mboten napa-napa kalih dipamerke garwane. Satu lagi itu serai banyak banget juga serai. Lah itu tadi kalau satu proses kan bisa 1 kilo kalau 10 liter. Tinggal telangnya yang telang Nah, ibu ini punya bahannya. tapi nggak ngerti Nah, manfaatnya. kalau dijual Bu cuma 5.000. Iya. Karena kalau saya beli 8.000, 10.000 serai, walaupun di pasar Wonosari 5.000 hanya khusus warga Wareng. Wah. Tidak boleh warga luar Wareng gitu. Karena nanti kalau panjenengan besar, panjenengan bisa bermanfaat untuk sekelilingnya, kami pun hanya pingin Yuniari itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya seperti itu. Sekarang sudah persa ya Bu, serai ada, jeruk nipis ada. Yo, tuh. Tinggal belinya di pasar ada gitu. Kalau enggak nanti panjenengan minta bijinya terus nanam itu enggak sampai sebulan. Iya. Uripan, enggak usah disiram, enggak usah dipelihara kayak bunga. Merambat itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Enggak usah. Karena nanti akan kalau di dalamnya kena air itu nanti akan bikin busuk. Gitu ya. Jadi tinggal gitu aja, nanti kalau pas mau dimasukkan itu bisa dicuci. Nek misalnya enggak kan telang udah di atas. Itu. Jadi sudah bersih, nanti kena 100 derajat kan mati juga. Iya. Sudah ya Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Waduh, Ibu ambil ya. Nah, jangan lupa nanti kita foto bersama. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Waduh, diambil dulu baleni. Ulangi ya. Lestari, salam budaya. Lestari budayaku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dari Dinas Kebudayaan. Kami beserta seluruh Fatayat Fatayat Muslimat Gunung Kidul berterima kasih sekali dengan adanya pelatihan ini. BIMTEK ini sangat bermanfaat sekali bagi kami Muslimat di Gunung Kidul. Kami berharap nanti seluruh warga Muslimat yang ada di Gunung Kidul bisa memanfaatkan empon-empon yang dimiliki di rumah, bisa dipraktekkan, bisa menjadi penambah ekonomi keluarga. Sangat bermanfaat bagi kami dan terima kasih sekali Dinas Kebudayaan yang telah mengundang kami dari Muslimat Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dipimpin sholat budaya ya.
Siap video salam budaya. Salam budaya. Lestari budayaku. Video ya Mbak. Nanti suaranya itu hasilnya diangkat. Oke. Pas ora. Oke, 1, 2, 3. Salam budaya. Lestari budayaku. Ketagihan nggak kira-kira? Iya. Saya curiga yang dibikin tuh jamuan sari rapet ini. Iya, karena kalau kebanyakan peserta yang kami undang itu kan biasanya pada bikin cepat pulang ya. Nah ini tuh malah nggak pulang-pulang gitu. Oke, baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari siang hingga sore hari ini bisa memberikan banyak manfaat. Dan tentunya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi bersama untuk lebih menyempurnakan giat kita. Kepada Bu Yuni, kami haturkan mohon beliau. Iya, terima kasih Onji. Terima kasih ibu-ibu semua. Tadi sesore ini kita di jam-jam kritis tadi alhamdulillah Pak nggak ada yang ngantuk. Oh ya. Karena saya sambil stand up ya Nji, tadi ya. Jadi ketawa-ketawa semua walaupun doanya sudah bismika. Dan untuk sore hari ini kita sudah membuat 2 proses hampir sama untuk semua insan, nanti bisa dipraktekkan. Dan dari pertanyaan tadi ada yang menanyakan untuk sari rapet, betul Pak. Jadi nanti diam-diam ibu-ibu ini akan buat nih di rumah. Terus yang kedua ada minta resep untuk temulawak, ada resep untuk telang, ada resep untuk kunyit asem yang diminum. Dan ini tadi ibu-ibu semua yang membuat, saya tidak membantu sedikit pun untuk mengaduk. Dan tadi juga kita pakai tekniknya, pakai alat yang ada di rumah tidak Bu? Iya. Semuanya sudah bisa bikin Bu? Bisa. Berarti nanti ini kalau Pak Sekdin ini tindak ke desa masing-masing, besok minta tolong ya Bu, disuguhin instan jahe, kalau enggak ya telang. Siap Ibu? Ampun disuguhi teh nggih Bu. Niki bimteknya tidak bermanfaat, dan semoga nanti ke depan ibu-ibu semua bisa mempraktekkan untuk jamaahnya untuk lebih mengisi kantong kita di samping isian dari suami kita masing-masing. Langsung wah gitu. Gitu. Mungkin masih ada pertanyaan Bu. Tadi sudah luar biasa bertanyanya, dan ini tadi sudah tidak tergesa pulang karena sangat betah sekali bikin jamu. Banyak tadi Pak. Oh, banter banget. Oh, gitu ya. Ternyata gitu. Oh, ternyata mudah, murah, meriah, tapi bisa menghasilkan. Semoga apa yang kita berikan sore hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu muslimat semuanya. Masih adakah pertanyaan untuk Pak Sekdin? Kapan ada bintek lanjutan atau yang monggo nek itu langsung sama Pak Budi. Saya on the record ini nanti. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dalam saya menyampaikan. Dan tadi nun sewu itu tadi ada beberapa sampel produk yang sudah langsung dibawa masing-masing karena mau dicicipin. Dan juga silahkan juga di ATM produk saya, amati, tiru, modifikasi, silahkan, semoga menjadi berkah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bu Yuni. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita Bu Yuni. Selanjutnya kami mohonkan perwakilan dari peserta untuk bisa memberikan kesan dan pesan. Monggo. Silakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus, Kepala Dinas Uda Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul beserta jajarannya, wabil khusus kepada Ibu Yuniari selaku narasumber pada siang hari ini. Alhamdulillah
kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Dinas Bunda Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul yang sudah memfasilitasi adanya kegiatan hari ini. Yang jelas dari kami selaku yang diutus dari ibu-ibu semuanya itu sangat terkesan sekali dengan adanya kegiatan ini yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya di sekeliling kita itu banyak toga yang terbengkalai. Akhirnya insya Allah dengan adanya kegiatan ini untuk ke depan ibu-ibu semangat untuk mengadakan kegiatan yang nantinya akan menghasilkan uang, katanya bisa buat beli baju baru. Dan terima kasih sekali juga kepada Ibu Yuniari yang telah menjadi narasumber materi pada siang hari ini. Sangat bagus sekali, yang jelas untuk mendukung adanya income keluarga, khususnya ekonomi yang untuk saat ini sedang labil. Maka dengan demikian, dengan adanya kegiatan ini insya Allah akan menjadi stabil seperti itu. Dan untuk kedepannya kami berharap sangat kepada Bapak Kepala Dinas Bunda Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul untuk bisa diadakan sharing tingkat keberhasilan dan juga bisa untuk memfasilitasi adanya kegiatan-kegiatan yang lain. Misalkan di tempat saya Pak, di sana sudah ada semacam pelatihan spa. Nah itu untuk kegiatannya juga kebetulan di rumah saya sendiri itu juga menggunakan bahan-bahan toga di sekeliling kita. Maka dengan demikian cocok sekali dengan adanya kegiatan pada siang hari ini. Untuk kedepannya insya Allah bisa kami tukar pengalaman juga kepada ibu-ibu semuanya seperti itu. Dan yang jelas kami selaku yang diutus dari ibu-ibu semuanya tadi sudah mengaturkan banyak terima kasih untuk rencana tindak lanjut. Yang jelas ibu-ibu siap melaksanakan tugasnya di masing-masing kelompok maupun di masing-masing individu. Karena di sini ini saya kira dari masing-masing kapal neon, maka dengan demikian ini nanti bisa diimbaskan hasil dari materi yang diberikan dari Ibu Yuniari, wabil khusus fasilitas dari Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya. Sangat mengucapkan terima kasih Bapak, terkesan sekali dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan betul mengangkat kegiatan ibu-ibu yang notabene yang tadinya tidak tahu menjadi tahu akan manfaat toga ataupun hasil-hasil rempah di sekeliling kita. Mungkin demikian dari saya, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikasih bimtek lagi. Oke, baik. Terakhir kami mohonkan closing statement kepada Pak Sekjen, Pak Budi, kami aturkan dulu Pak. Terima kasih Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber yang sama-sama kita hormati, para peserta juga yang saya hormati, saya banggakan. Sore hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan bimtek walaupun dalam waktu yang singkat, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Dengan bukti di depan panjenengan sudah ngasih piyambak hasilnya. Ini sangat luar biasa sekali. Tadi yang diproduksi adalah jamu sari rapet. Harapan saya nanti ada inovasi baru Mbak Yuni, yaitu jamu sari lancar ngancur, sehingga ekonominya bisa tadi kan itu. Jadi sari rapet ono, sari lancar ngancur ono kan gitu, sehingga perekonomiannya semakin terangkat kan gitu. Untuk ibu-ibu, adakah yang nanti di wilayah ibu itu ikut serta maju di kaluran rintisan budaya di sekitaran itu atau di tempat ibu? Kalau ada, tolong produk ini nanti ditampilkan, karena salah satu di antara indikator penilaian kami itu ada di sini. Nah ini karena itu nanti masuk di
kuliner tradisional termasuk dengan pengobatan tradisional ada di sini, unsur-unsurnya termasuk ini. Kalau besok saya sowan ke sana, produk yang diolah hari ini ataupun pembelajaran hari ini besok tidak ada, ya poinnya kurang kan gitu. Kalau saya penyelenggaraan kok orang dilaksanakan kan gitu. Sementara kami yang menilai besok, bocoran penilai ini. Ya. Mohon nanti untuk di Kelurahan Rintisan yang mau maju Rintisan Budaya, ini produk-produk ini ditampilkan gitu. Berikutnya kami terus terang saja mohon maaf yang besar-besarnya kepada para peserta. Di dalam kami memfasilitasi tentunya banyak hal yang kurang, terutama kurang waktu kan gitu. Ini harusnya dari pagi. Terus ada rekomendasi itu dari seorang ibu, Pak mintanya itu jam 1. Oh gitu loh, waduh ini. Terus kedua kalinya kami koordinasi dengan narasumber jam 1, kebenaran jam 1 Mas kan gitu. Itu kan gitu, waduh ini. Harusnya dari pagi sampai sore kan gitu. Sehingga hasilnya minta 2 hari. Oh 2 hari. Ini tindak cepat Bu. Kalau sehari ini mestinya full isinya. Nah, ini kan iya. Karena ini hanya setengah hari ya hasilnya ya setengah hari. Gitu. Jadi impas nggih. Nah, terkait dengan permohonan Ibu yang kedepannya masih menginginkan untuk diadakan bintek lagi, saya kira nek wis ngombe jamu iki kapok ya. Kan gitu. Dene ngombe jamu kapok mari wis kan gitu itu. Ternyata ini malah berkelanjutan. Ya, kami tidak menjanjikan, namun apabila di 2024 kami masih ada anggaran untuk kegiatan ini, insya Allah nanti kalau dilek kemauan mangke. Ya. Dilek kemauan. Kita kansen ya. Kalau ya Pak, bintek ngoten makanya harus jamu para pijet. Karena untuk angkatan ini pijet sudah ada dulu kami, tapi menurut saya segmennya beda tradisional. Kami arahnya ke totok punggung kan gitu. Karena kemarin itu cedera ringan, sekarang ke totok punggung gitu. Itu yang saat ini. Dan itu pun karena pesertanya ini kita ambil dari kakung-kakung sehingga jadi totok punggung. Ya, karena kalau ibu-ibu kan ada ahlinya sendiri ya, ada yang sendirian gitu ya. Karena ini narasumber kami ini kakung sehingga peserta kami kebanyakan bapak-bapak kan gitu itu. Ya gitu. Totok. Jadi diampet riyen sing totok punggungnya. Apa dari tradisionalnya. Kami ada banyak bintek terkait dengan tradisional ini. Ada bintek jamu, bintek batik, bintek pijat, terus ngadi busono. Nah itu ada di kami banyak. Gitu. Monggo yang sudah pernah dilalui nopo terus nanti kita ganti binteknya biar tidak melotek. Dalam? Sudah ngadi busono. Nggih. Ganti-ganti nggih. Nah, gitu. Ya, itu Ibu peserta bintek sore hari ini kami bisanya memfasilitasi seperti ini. Ya paling ora kita ikut sedikit banyak menikmati Danais. Ini kan bagian kegiatan ini kan didanai oleh Danais kan gitu itu. Nah, ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan kehadirannya pada kegiatan bintek hari ini. Dan juga sekali lagi mohon maaf segala hal yang kurang pas, kurang berkenan kami dari Pundoka Budaya dalam hal memfasilitasi ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Semangat. Matur Pak Sekdin, dan sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuni yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Juga atas kehadiran dan partisipasi dari ibu-ibu muslimah untuk menutup giat kita pada kesempatan sore hari ini, malah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami ucapkan sekian, sampai jumpa di giat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.